Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan, salam budaya Nusantara, dan tetaplah selalu tersenyum karena senyum merupakan pintu gerbang kebahagiaan. Sahabat pemirsa semuanya, sekarang saya berada di lokasi Komplek Makam Kiai Ageng Gripik, tepatnya berada di Jalan Ki Ageng Gripik, Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Lokasi pesarian makam Ki Ageng Gripik merupakan salah satu situs bersejarah yang ada di Kota Malang, dan ini memberikan suatu tanda atau petunjuk bahwa penyebaran agama Islam sudah ada semenjak hadirnya Ki Ageng Gripik. Dan lokasi pesarian makam Ki Ageng Gripik tidak hanya untuk makam para ulama saja atau tokoh agama, melainkan juga untuk makam para umaroh atau pejabat-pejabat di zaman itu dulu. Seperti halnya makam Bupati Malang yang pertama, makam Bupati Malang yang kedua, dan makam Bupati Malang yang ketiga. Serta untuk makam bupati di sekitar Jawa Timur, seperti halnya makam Bupati Probolinggo, makam Bupati Bondowoso, makam Bupati Banyuwangi, makam Bupati Surabaya, dan makam Bupati Lumajang. Ini artinya bahwa Malang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan Jawa Timur, baik untuk sejarah perkembangan Islam di wilayah Malang. Baiklah sahabat pemirsa semuanya, sekarang kita akan menuju lokasi bangunan gedung dari makam Bupati Malang yang kedua, yaitu Raden Adipati Aryo Notodiningrat II atau Raden Bagus Ndoro yang memerintah pada tahun 1839 sampai pada tahun 1854 beserta 32 makam kerabat terdekat beliau. Dan ini merupakan foto dari Bupati Malang yang kedua. Beliau bernama Raden Adipati Aryo Notodiningrat II. Dan di bagian bangunan gedung depan atau teras terdapat makam atau pesarian dari Mas Ayu Aminah, istri dari Bupati Probolinggo yang bernama Raden Tumenggung Aryo Suryaningrat. Dan baiklah sahabat pemirsa, di bagian dalam inilah merupakan makam Bupati Malang yang kedua yang ada selambungnya ya. Baiklah sahabat pemirsa semuanya, sekarang kita akan menuju lokasi areal bangunan makam Bupati Malang yang ketiga yang bernama Raden Tumenggung Aryo Notodiningrat. Beliau wafat pada tanggal 8 Juli 1898. Di lokasi ini pula terdapat 36 makam kerabat terdekat beliau, dan terdapat pula beberapa makam dari mantan bupati yang di luar wilayah Malang. Dan di sini lokasinya, suasananya sangat hening sekali ya sahabat pemirsa semua. Dan sekarang sudah terlihat papan petunjuk dari areal makam Bupati Malang yang ketiga, yaitu Raden Tumenggung Aryo Notodiningrat. Bentar lagi kita akan melewati pintu pagar areal makam beliau. Dan ini merupakan makam mantan Bupati Situbondo yang bernama Raden Supangkat
Brataningrat beserta istri beliau. Yang kelihatan ada payungnya itu merupakan makam Bupati Malang yang ketiga yang bernama Raden Tumenggung Aryo Notodiningrat. Seperti inilah sahabat keadaan dari makam Bupati Malang yang ketiga, Raden Tumenggung Aryo Notodiningrat. Dan kita akan menuju areal makam dari mantan Bupati Banyuwangi yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Aryo Notodiningrat. Beliau wafat pada tanggal 6 November 1918. Baiklah sahabat pemirsa semuanya, sekarang kita akan menuju lokasi dari bangunan makam Bupati Malang yang ke-1 yang bernama Raden Tumenggung Notodiningrat atau dikenal juga dengan nama Raden Panji Wilasmoro Kusumo, yang mana beliau memerintah pada tahun 1819 sampai dengan tahun 1839. Di mana di lokasi tersebut terdapat pula 25 makam kerabat terdekat beliau. Bupati Raden Tumenggung Notodiningrat pula lah orang yang yakin dengan kisah Ki Ageng Gripik sebagai tokoh berperan penting dengan berdirinya kota Malang. Dan setelah beliau menemukan makam dari Ki Ageng Gripik atau disebut juga dengan Kiai Ageng Gripik, beliau membangun serta merawat makam tersebut sebagai makam keluarga yang dirawat secara turun-temurun. Dan sebentar lagi kita akan memasuki dari bangunan lokasi makam Bupati Malang yang pertama, yaitu Raden Tumenggung Notodiningrat atau dikenal juga dengan nama Raden Panji Wilasmoro Kusumo. Dan ini merupakan adalah foto dari Bupati Malang yang pertama, dapat diketahui bersama ya. Dan kita akan memasuki dari bangunan gedung ini dari makam Bupati Malang yang pertama yang bernama Raden Tumenggung Notodiningrat atau Raden Panji Wilasmoro Kusumo yang memerintah pada tahun 1819 sampai pada tahun 1839. Sahabat pemirsa, sekarang kita akan menuju lokasi makam Ki Ageng Gripik dan istri beliau. Ki Ageng Gripik merupakan tokoh penyebar agama Islam
yang namanya sangat tersohor pada tahun 1600-an Masehi. Dan Ki Ageng Gribek juga merupakan tokoh sentral yang berperan penting dalam terbentuknya dari Kota Malang. Menurut cerita rakyat, Ki Ageng Gribek bernama Wasipakno Timur atau Syekh Wasihatno. Ki Ageng Gribek keturunan dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya kelima yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Ki Ageng Gribek diyakini sebagai putra Prabu Wasijaladara atau Raden Mas Guntur yang merupakan putra dari Joko Dolog, dan Joko Dolog sendiri merupakan putra dari Brawijaya kelima. Menurut versi Babat Malang, Ki Ageng Gribek masih keturunan dari Brawijaya yang ke-12. Ini dilihat dari silsilah dari ayah kandungnya, yaitu Pangeran Kedawung yang masih keturunan dari Lembu Niroto, pemilik Panembahan Bromo. Kemudian menurut versi buku yang berjudul Muhammadiyah Setengah Abad tahun 1912 sampai dengan tahun 1962, Ki Ageng Gribek masih keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan Ki Ageng Gribek yang bernama Maulana Sulaiman merupakan putra dari Muhammad Fadilah atau Sunan Prapen, dan Sunan Prapen merupakan putra dari Sunan Giri, dan Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, dan Syekh Maulana Ishaq merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Perlu diketahui juga sahabat, bahwa makam Ki Ageng Gribek keberadaannya diakui tidak hanya di Kota Malang saja. Di Kota Klaten, tepatnya di Desa Krajan, Kecamatan Jati Enom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, juga diyakini keberadaan dari makam Ki Ageng Gribek. Dari kedua tempat lokasi makam Ki Ageng Gribek ini, baik yang berada di Kota Malang maupun di Kota Klaten, semuanya diyakini sebagai makam Ki Ageng Gribek. Dan hal ini apakah merupakan tokoh yang sama atau tokoh yang berbeda? Hanya Tuhan yang tahu semuanya ini. Yang terpenting bagi kita bahwa keduanya merupakan makam wali Allah yang sudah berperan penting dalam menyebarkan agama Islam serta sebagai tokoh dalam membangun suatu wilayah. Dan baiklah sahabat pemirsa semuanya, sekarang kita akan menuju lokasi makam putra dari Untung Suropati yang bernama Raden Arya Segara, yang bergelar Raden Arya Wiranegara, yang mana beliau merupakan penguasa Malang pada abad ke-18 Masehi, dan beliau jugalah yang memberi nama lain dari Kota Malang dengan nama Selaga yang artinya kuncup bunga. Inilah yang menjadikan inspirasi Malang sebagai kota bunga dengan dikuatkan adanya naskah kuno yang berjudul Serat Tedak Dermayudan karya Bayi Reksa Wijaya pada abad ke-19 Masehi. Baiklah sahabat pemirsa, yang kelihatan ada sepasang payung, itulah merupakan makam dari putra Untung Suropati yang bernama Raden Arya Segara, bergelar dengan nama Raden Arya Wiranegara. Dan kondisi makam beliau masih sangat terawat sekali dan nampak ada stakir bunga. Ini menandakan beliau sangat dihormati dengan masih adanya banyak orang berziarah ke makam beliau untuk mendoakan beliau karena jasa-jasa beliau yang dulunya pernah berjuang melawan penjajah.
Dan sahabat pemirsa semuanya, demikian perjalanan explore kami di lokasi Komplek Makam Ki Ageng Gripik. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan sejarah para leluhur. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk sahabat pemirsa semuanya yang sudah mensupport channel Wawung Misteri. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Rahayu, 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 Sagung Dumadi.